Pseudo Legendary adalah sebutan khusus dari para penggemar tentang beberapa Pokemon kuat yang biasanya disertakan dalam beberapa ciri, termasuk statistik 600, tahapan yang terlihat memiliki 3 garis evolusi, dan biasanya tampak sangat keren untuk beberapa jenis Pokemon tersebut, dan tampak seperti legendary Pokemon, tapi bukan Pokemon legendary, makanya jadi legendary palsu. Komentar salah satu dari kalian ini membawaku untuk membahas kembali tentang Pokemon yang layak jadi Pokemon pseudo legendary. Menarik banget karena emang sampai sekarang juga ada beberapa Pokemon menonjol dalam segi kekuatan dan penampilan, sehingga tentu bisa tampak seperti Pokemon pseudo legendary. Meskipun beberapa tidak tampak sempurna, tapi tahap akhir atau bentuk akhir bisa jadi acuannya. Ini pendapat pribadiku ya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Charizard. Oke, mungkin aku mulai dengan yang sederhana dulu. Sederhana karena Charizard populer. Sebenarnya ia bukan Pokemon biasa ya, tapi Pokemon starter. Tapi sebagai starter Pokemon, Charizard benar-benar telah berada di puncak para starter. Semua penggemar hafal betul Pokemon tipe Fire ini, yang membuatnya sangat tenar sehingga kamu aja mungkin gak perlu mikir lama-lama untuk mengenalinya. Tapi bukan tentang popularitas saja. Penampilan Charizard juga bisa dibilang terlalu menonjol untuk berada di deretan para starter Pokemon lainnya. Lihatlah ia yang memiliki desain drakonik dengan sayap lebar dan mulut ganas yang juga disertai ekor api yang membara. Kalau ia bukan starter Pokemon, maka pseudo legendary sangat melekat untuk desain dari Pokemon yang satu ini. Kingambit. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya Pokemon yang sebelumnya udah sangat kuat tiba-tiba mendapatkan evolusi lagi di suatu generasi. Tentu itu akan meningkatkan kekuatannya yang udah ada sebelumnya. Kingambit adalah evolusi lanjutan dari Bizarre Pokemon generasi kelima. Untuk memperoleh Pokemon ini memerlukan beberapa resep yang bisa dibilang agak lama dan menyulitkan. Tapi itu worth it banget dengan apa yang akan pemain dapatkan. Pokemon kuat dengan tampilan mewah dan perkasa yang sangat pas apabila menjadi pseudo legendary. Bahkan total statistiknya juga tinggi sebesar 550. Ya tinggal tambah 50 dan jadilah statistik pseudo legendary. Slaking. Kasus terlangkah dari Pokemon ini adalah total statistiknya. 670 melewati total statistik Pokemon pseudo legendary, mythical, dan bahkan beberapa Pokemon legendary juga. Tapi Slaking bukanlah Pokemon yang masuk dalam setiap kategori tersebut. Ia merupakan bagian dari Pokemon yang hanya menikmati hidupnya tanpa banyak beban pikiran dan tujuan yang tidak terlalu jelas seperti para Pokemon kuat dalam kategori tersebut. Ya meskipun kuat, Slaking memang dibatasi oleh kemalasannya yang sangat menjamur. Padahal jika ia berdiri saja tanpa rebahan, ia akan jadi Pokemon tangguh yang bahkan bisa menjaga Pokemon lainnya sehingga dikenal sebagai Pokemon legendary atau pseudo legendary. Kingdra. Betapa menakjubkannya saat seekor Pokemon yang tadinya tidak terlihat begitu memuaskan, berevolusi menjadi sangat memuaskan dengan bentuk yang satu ini. Kingdra bahkan dahulu terlihat seperti pseudo legendary di generasi kedua. Ya karena memang Pokemon ini tampak sangat menonjol sehingga banyak orang yang akan melihatnya sebagai Pokemon kuat tersebut. Lagi pula, peningkatan statistiknya juga hampir setara pseudo legendary. Dan yang paling penting ya kelemahan Pokemon ini tuh dulu cuma tipe naga. Jadi makin keren saat naga ini harus dihadapkan dengan naga lainnya. Sampai Fairy masuk dan itu pun tidak menutupi dirinya yang masih kuat saja. Aggron. Percayalah, di generasi ketiga ada 2 Pokemon pseudo legendary. Tapi apakah itu cukup? Faktanya tidak ya. Ada beberapa Pokemon ikonik dan kuat yang juga bisa tampak seperti pseudo legendary. Aggron ini adalah salah satu dari bayangan tersebut. Penggemar selalu memikirkan bahwa ia juga termasuk pseudo legendary. Dibilang kuat, udah pasti kuat ya kan? Meskipun kombinasi tipe Steel dan Rocknya sangat rentan terhadap fighting dan juga ground, tapi defense sama attack Pokemon ini juga cukup tinggi. Aggron juga keren apabila ia jadi pseudo legendary. Gak serta-merta harus jadi naga ya kan? Gini aja udah keren parah. Flygon. Nah, kandidat lainnya dari generasi ketiga untuk tampak seperti Pokemon pseudo legendary adalah Flygon. Gak usah bohong kalau Pokemon ini emang keren dan kuat. Pemilik kombinasi tipe Ground dan Dragon pertama yang bahkan udah jadi incaran resmi para pemain di generasi ketiga. Statistik yang memadai mendukung segala sesuatu yang dapat Flygon keluarkan. Evolusi level yang mudah serta tidak terlalu lama juga jadi alasan ia lebih menonjol untuk dimasukkan dalam tim daripada pseudo legendary di generasi tersebut. Ia bahkan selalu dibilang pseudo legendary meskipun ia hanya Pokemon biasa. Total statistik
fisik yang tinggi dan disertai kecepatan dan serangan yang tinggi. Membuat Pokemon hebat ini emang layak banget mendapatkan kategori tersebut. Lucario. Selain Charizard, Lucario juga salah satu Pokemon anak emas yang makin hari makin naik daun. Lucario menjadi ikon kekuatan bagi beberapa trainer di anime, sehingga melihatnya sama seperti melihat Pokemon yang bahkan melebihi popularitas Pseudo Legendary. Sejak awal ia muncul, Lucario saja sudah dikira Pokemon mitikal loh. Bagaimana tidak ya kan? Ia yang bahkan hanya dimaksudkan sebagai Pokemon pengisi Pokédex di generasi keempat, berakhir dengan nama yang terus naik hingga saat ini. Dan ini juga sebenarnya didukung oleh kombinasi tipe, statistik, dan bahkan penampilannya yang memang keren. Maka Pseudo Legendary pun ya dia sebenarnya secara tidak langsung memang masuk dalam kategori tersebut. Ursaluna. Ursaring adalah Pokemon biasa bertipe normal di generasi kedua. Kekuatan Pokemon ini besar sehingga bisa jadi pilihan untuk melengkapi tim pelatih di generasi tersebut. Tapi pada akhirnya ia tidak terlalu populer penggunaannya karena sulitnya menemukan Pokemon tersebut di generasinya tersebut. Tahun berganti dan generasi semakin berkembang. Siapa yang akan menyangka jika Pokemon yang udah kuat ini mendapatkan evolusi lanjutan dengan tema yang bahkan makin menakjubkan. Ursaluna muncul dengan kekuatan dan kemewahan desain. Statistik memang tidak meningkat signifikan, tapi setidaknya bertambah menjadi lebih kuat bahkan dengan alternatif formnya yang makin GG. Archaludon. Duraludon saja sudah layak jadi Pseudo Legendary apabila diberikan evolusi yang tepat. Desain yang unik dan original memberikan kesan kekuatan yang sangat besar. Kombinasi tipenya juga menguntungkan disertai statistik yang memadai. Siapa yang akan menyangka jika Pokemon ini dilirik di generasi berikutnya untuk mendapatkan garis evolusi lagi? Archaludon muncul dengan penampilannya yang bahkan lebih besar dan sangat sangar. Total statistiknya sebesar 600 sudah sangat sesuai mendapatkan klaim Pseudo Legendary. Yang paling menarik, ya Pokemon ini juga tumbuh dari Pokemon yang sudah tumbuh besar. Tak heran jika ia pada akhirnya bisa menjadi pilihan terbaik juga. Haxorus. Berbicara Pseudo Legendary, Haxorus adalah Pseudo Legendary yang salah masuk generasi. Berakhir dengan namanya yang populer tapi hanya sebatas menjadi Pokemon biasa. Jika ia tidak muncul di generasi kelima, banyak yang yakin kalau Haxorus ini bisa menjadi Pseudo Legendary di generasi berbeda. Ia paket komplit dalam kategori tersebut, memiliki tipe Dragon selayaknya kebanyakan Pokemon Pseudo Legendary lainnya, kemudian memiliki keluarga evolusi yang bahkan sangat bagus dari awal. Jangan lupakan kekuatan dari Pokemon ini yang cukup besar, ditambah penampilannya yang juga nggak kalah menakjubkan dengan tema kapak di mulutnya. Siapapun dapat membayangkan sisi Pseudo Legendary-nya sih menurutku. Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang layak menjadi Pokemon Pseudo Legendary. Mungkin ada yang lainnya yang bisa kamu tambahkan. Dan sebenarnya bervariasi juga ya, tergantung selera masing-masing. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di pembahasan dan video lainnya. Aku pamit dulu. Dadah!